Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesehatan kita, Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai corpus alienum. Ini merupakan bahasa Latin yang artinya adalah benda asing. Nah ini kondisi medis yang memang ada benda asing di dalam tubuh tapi bukan berasal dari tubuh itu sendiri. Misalnya ada serpihan peluru, serpihan kayu, atau juga benda lain yang masuk di telinga seperti misalnya kapas. Nah ini akan kita bahas bersama dengan narasumber cantik kita hari ini. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada Dokter Putri. Ini yang pertama dan hanya utama ya, karena hari ini satu ya dok ya narasumbernya. Nah dokter, kita membahas mengenai corpus alienum. Nah ini benda asing yang memang tidak berasal dari dalam tubuh ya dok ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter, apa itu? Oke, corpus alienum itu bahasa medis ya, sebenarnya bukan sesuatu hal yang jarang terjadi, bukan sesuatu hal yang asing, karena memang corpus alienum ini sering terjadi di masyarakat, yaitu benda asing yang masuk ke dalam, bisa itu hidung ataupun telinga ya, yang biasanya yang paling sering. Nah sebenarnya kan normalnya kalau kita bernafas lewat hidung ya lega-lega aja, nggak ada benda asing gitu. Telinganya juga kalau normalnya tidak ada benda asing, adanya ya kotoran hidung dan organ lain di dalam telinga. Jadi kalau corpus alienum ini kondisi ketika ada benda asing di dalam tubuh atau di dalam organ, contohnya seperti organ telinga ataupun organ hidung. Oh berarti memang saat ini kita fokus membahas di bagian THT telinga ya dok ya. Nah boleh dokter, mungkin kita langsung mulai aja. Oke. Kalau hari ini kita khusus bahas tentang yang di bagian telinga ya. Tapi kalau kita ngomongin corpus alienum bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Ya. Berarti bisa kayak benda asing yang tertelan. Iya, betul. Nah, ini kita ngomongin benda asing di telinga. Kita lihat dulu yang normal dan yang ada benda asingnya ya. Kalau normalnya bentuk telinga manusia itu seperti ini, yang tampak dari luar ada daun telinga, terus masuk sedikit ada saluran telinga yang menghubungkan telinga luar dan telinga tengah ya. Di telinga tengah nanti ada gendang telinga yang biasanya kalau kita lagi radang atau kita lagi demam itu bisa juga rasanya bengkak, rasanya sakit gitu. Nah itu di bagian telinga tengah, gendang telinga ya. Masuk ke dalam nanti ada cairan telinga. Terus di sini ada yang namanya saluran tuba Esochi yang menghubungkan antara telinga, tenggorokan dan juga hidung ya. Ini ada salurannya. Itulah kenapa kalau kita sakit di bagian hidung atau nyeri ketika menelan, telinga kita juga sakit. Ya, kayak berdengung. Iya, karena memang saluran yang menghubungkan ketiga organ itu, ya. Nah, normalnya kan begini ya, bagus, terus tidak ada sumbatan apapun, ya. Ini yang normalnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ada kata-kata foreign body, benda asing, ya. Benda asing itu tadi kalau kata Julia ada yang dari di luar tubuh. Sebenarnya ada juga yang di dalam tubuh, misalnya kayak pembekuan darah atau mungkin kotoran telinga yang sudah mengeras sehingga menjadi sumbatan di telinga ya. Tapi kita pada hari ini membahas yang dari luar tubuh. Ini contoh yang keras, yang hard ya. Ini apa nih kira-kira? Manik-manik ya, manik-manik. Terus ada juga yang soft, yaitu yang lembut. Contohnya kayak kapas atau cotton bud kalau terlalu dalam ya mengorek telinga. Nah ini ya, jadi benda asing ini contohnya seperti ini, ada yang keras dan juga ada yang lunak. Nanti cara pengeluarannya juga akan berbeda. Untuk benda keras itu nanti seperti apa, benda yang lunak itu seperti apa, nanti berbeda ya cara mengeluarkannya. Nah, jadi kasus ini sangat sering terjadi di
puskesmas bisa sering terjadi juga, terus di IGD juga sering terjadi ya. Kenapa? Biasanya terjadi pada anak-anak. Anak-anak itu rasa ingin tahunya cukup besar ya. Apalagi masih usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lihat manik-manik, ada mainan atau kancing baju dimakan atau dimasukkan ke dalam hidung, telinga, iya, karena rasa penasarannya. Oh, ini ukurannya kecil, kalau dimasukin ke sini muat nggak? Kayak gitu ya. Anak kecil itu harus diawasi kalau dia lagi main ya. Makanya ada permainan-permainan yang boleh untuk anak usia 3 tahun ke atas, dan ada yang tidak boleh gitu untuk usia 3 tahun ke bawah, karena ada kemungkinan untuk memasukkan mainan ke dalam telinga ataupun ke dalam hidung. Dan anak kecil itu dia lebih rentan terkena infeksi atau peradangan ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari struktur anatomi ya, tadi kan kita ngomongin tentang anatomi yang normal. Telinga itu seperti ini, ada saluran telinga luar, nanti ada saluran yang tadi saya ceritakan yang menghubungkan antara telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu bentuknya pada orang dewasa, dia sedikit ke bawah. Ya, jadi lihat ya, dia tidak tegak lurus kan antara telinga dan sampai ke hidung, ini dia nggak tegak lurus ya. Tapi kalau pada infant, pada anak-anak, dia lurus dan lebih pendek. Karena pertumbuhan kerangka wajahnya lebih kecil ya, Dok? Benar, jadi dia memang belum tumbuh secara sempurna, belum berkembang secara sempurna. Kalau misalnya dia pilek, ya pada anak-anak ini pilek, atau misalnya ada sumbatan yang menyebabkan peradangan di bagian telinga, itu akan lebih rentan terkena juga di hidungnya, di tenggorokannya. Karena saluran penghubungnya tadi lebih kecil, lebih pendek, dan lebih horizontal. Ya, jadi infeksinya lebih mudah berpindah. Nah, kalau secara anatomi seperti itu, ya. Makanya kasus benda asing di telinga ini lebih sering terjadi pada anak-anak karena kebiasaannya tadi ya. Yang pertama karena kebiasaan mereka memasukkan benda asing ke dalam organ tubuh mereka, dan juga karena secara anatomi dia lebih rentan terkena infeksi. Ini masalah umum, jadi bukan sesuatu hal yang jarang terjadi kayak kasus-kasus keganasan dan lain-lain. Ini sangat umum terjadi. Orang datang ke puskesmas bisa cuma untuk mengeluarkan cotton bud aja di telinganya, ya. Dan tidak selalu berbahaya, ya. Ada juga yang misalnya yang kecil terus dikeluarkan kayak gini udah langsung keluar, itu ada. Tapi ada juga yang berbahaya. Kalau misalnya didorong atau dicoba keluarkan malah lebih masuk ke dalam, itu juga lebih berbahaya. Ada juga ya yang jenis seperti itu. Nih, penyebab benda asing di telinga itu yang pertama karena dia masih anak-anak ya. Anak-anak karena dia lebih cenderung sering memasukkan benda ke dalam telinga karena rasa ingin tahu. Yang kedua karena penyakit mental ya. Jadi di luar kendalinya dia memasukkan barang ke dalam lubang hidung ataupun lubang telinga. Terus ada kesalahan benda asing yang masuk ke telinga secara tidak sengaja. Misalnya ketika kita sedang membersihkan kotoran telinga. Ini perlu digarisbawahi, kotoran telinga itu cuma ada di sepertiga luar ya. Jadi kalau kita membersihkan telinga jangan terlalu dalam ya. Kan biasanya semakin dalam semakin enak ya. Jadi jangan terlalu dalam karena kotoran di telinga itu cuma di sepertiga luar aja. Kalau semakin dalam malah bukan lagi kotoran yang dibersihkan, malah justru nanti bisa sampai ke gendang telinga, terjadi robekan, terjadi nyangkutnya cotton bud itu ke dalam telinga kita ya. Artinya, Dok, kalau kotoran telinga itu sebetulnya kalau sepertiga di luar berarti bisa dilihat dari kaca gitu ya, dari samping gitu? Ada yang bisa dilihat tergantung dengan struktur anatomi si orangnya lagi. Jadi sebenarnya kita bisa pakai kain aja kasah yang kita lembapin terus kita bersihkan. Karena kan ukuran sepertiga luar telinga itu kan tidak terlalu panjang, jadi bisa dijangkau dengan jari begitu. Kemudian ada serangga. Nah, biasanya juga kalau lagi tidur kita nggak sadar ya ada serangga yang masuk, entah itu semut, entah itu nyamuk. Dulu waktu di IGD di rumah sakit saya pernah ketemu pasien yang masuk itu kecoa. Waduh, besar juga berarti, Dok ya? Iya. Jadi itu nanti penanganannya akan beda lagi karena kan dia benda yang hidup ya. Itu ya. Oh ya,
sebelum next slide. Jadi ini ya, yang pertama kita ngomongin tentang Carpus alienum tadi, benda asing dalam hal ini di telinga. Faktornya bisa kesengajaan atau faktor kecerobohan ya. Kalau kecerobohan misalnya kayak alat-alat pembersih telinga. Terus kalau misalnya ini adalah ada kemasukan air ya, serangga dan lain-lain. Kemudian ini kalau misalnya benda asing tersebut tidak dikeluarkan atau mengendap di sana, bisa terjadi kurangnya pendengaran ataupun peradangan di sana ya. Dan juga risiko terjadi infeksi pastinya. Gejalanya apa dok? Kalau misalnya ada benda asing nih di telinga, siapa tahu kita nggak sadar ya, entah itu nyamuk ataupun semut yang udah mati ya. Ya, gejalanya yang pertama ada nyeri di telinganya, kok nyeri ya dok ya? Biasanya di satu sisi aja, di satu sisi yang ada benda asingnya. Terus juga telinganya rasanya tersumbat ya, rasanya kayak pendengarannya berkurang. Nah, yang ketiga ada pusing dok, karena kan tadi pendengarannya berkurang, akhirnya kestabilan di dalam telinga tersebut juga berkurang. Jadi merasakan pusing juga. Baiklah, ini jenis-jenis benda asing di telinganya dok ya. Kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.